Setelah itu saya ikut mengajar di PGSD, dan PGSD itu menyebar seluruh Jawa Tengah. Gitu. Saya daftar itu. Memang besok saya tuh ngajar. Jadi begitu saya keluar dari jurusan, dari sekretaris jurusan, saya tidak kehabisan pekerjaan, Mas Fajar. Halo Sobat Sosan, apa kabar? Kembali lagi di podcast Sosan. Saya Fajar sebagai host podcast Sosan hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu pendiri Prodi Sosiologi dan Antropologi. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bapak Dr. Toto Rohana, MA. Apa kabar Pak Toto? Alhamdulillah baik Mas Fajar. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini kita akan berbincang santai mengenai pendirian program studi Sosiologi dan Antropologi bersama dengan Pak Toto sebagai salah satu pendiri program studi Sosiologi dan Antropologi. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini, Pak Toto bisa sapa dulu Sobat UNES. Halo. Oke, baik Pak Toto, terima kasih. Pak Toto juga barangkali perlu perkenalan. Ya, Silakan baik. Pak Toto. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Toto Rohana, umur 65 tahun, tempat tinggal di Kalisegoro, Gunung Pati, istri 1, anak 2. Saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak Toto. Nah, kita mulai dari pertama Pak Toto ya, terkait dengan pengalaman Pak Toto pada saat pertama kali menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang. Bisa diceritakan bagaimana pengalamannya dulu Pak Toto? Baik Mas Fajar. Jadi begini, saya menjadi mahasiswa S1 di jurusan Geografi tahun 1979. Di mana itu Pak Toto? Di IKIP Semarang waktu itu. Lulus tahun 1983, Desember tepatnya, Desember. Kemudian setelah saya lulus, saya mengajar di Purwodadi. Jadi ceritanya saya pulang kampung ini, dan itu sangat berkesan sekali bagi saya karena pengalaman pertama kali saya mengajar, dan itu mengajarnya luar biasa. Ya, saya mengajar itu bisa 3 sekolahan. Berangkat jam 6:30, kalau pulangnya tuh maghrib itu. Gitu ya, itu saya jalani mulai Januari 84 sampai Maret 85. Nah, sejak Maret 85 saya diterima di IKIP Semarang sebagai dosen. Gitu ya. Sampai tahun 88 saya kuliah S2 di UI. Agak lama ini saya lulusnya ini, 92 sepertinya itu, ya 1992. Terus tahun 1990 kami UNES IKIP waktu itu pindah ke Sekaran. Jadi waktu itu ada 3 gedung yang didirikan tahun 90 itu. Yang di BIS itu C1, yang di MIPA itu D1, gedung D1, kalau di BIP itu yang A1. Jadi baru ada 3 gedung tahun 1990. Kami mulai pindah ke Sekaran. Dan sampai sekarang itu ya. Itu awal-awal kami jadi dosen di UNES. Baik, jadi Pak Toto merasakan menjadi dosen ketika masih berstatus IKIP waktu itu, jadi IKIP Semarang. Kemudian di tahun 99 kemudian berubah menjadi
Universitas Negeri Semarang, sempat juga merasakan di kampus Kelut berarti Pak Toto ya, dan kemudian pindah ke kampus sekarang. Baik Pak Toto, jadi S1 Geografi, kemudian S2 mengambil Antropologi. S3 Pak Toto bisa diceritakan? Kemudian tahun 2011 saya mengambil S3. Mengapa waktu itu saya mengambil? Jadi 5 tahun yang lalu ini, 5 tahun yang lalu ya, 2011 itu sepertinya. Saya karena waktu itu jenuh mengajar itu, gitu. Setiap hari ngajar terus ya, apalagi saya tuh mata kuliahnya spesialisnya itu pendidikan. Setiap tahun tuh ketemu materi seperti itu terus itu. Ya, perencanaan pembelajaran, telaah kurikulum, evaluasi pembelajaran, setiap tahun itu terus seperti itu terus. Saya merasa jenuh. Cobalah saya menjadi mahasiswa lagi, gitu ya. Saya kuliah S3 dan alhamdulillah teman saya itu tua-tua semua itu, tua-tua semua. Soal kualitas nomor 2 lah, yang penting saya jadi mahasiswa bisa ketemu dengan teman-teman sama tua begitu. Itu waktu itu ketika saya S3 saya nggak ada target yang muluk-muluk karena memang saya sudah jenuh dan saya menyelesaikannya pun juga santai ria gitu. Pokoknya kami bisa lulus karena teman-teman itu dari sekian itu yang lulus paling 50% itu, yang lainnya itu DO itu. Bahkan ada yang nggak kuat sampai meninggal juga gitu. Baik, Tahun lulus tahun lama betul saya tuh 2018. Lama betul saya itu karena memang saya santai gitu. Ya nggak ada target apa-apa. Baik, jadi S1, S2 dan S3 sudah ditempuh oleh Pak Toto. Ya. Baik, kita ke hal lain Pak Toto ya. Berkaitan dengan awal pendirian Prodi Sosiologi dan Antropologi. Saya dengar pada waktu itu ada satu program yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Saya lupa namanya, nanti Pak Toto bisa menyampaikan program itu apa. Nah, apakah dari program itu kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Prodi Sosiologi dan Antropologi? Nah, Pak Toto bisa ceritakan program apa itu? Ya, baik. Saya mulai dulu dari pendirian jurusan Sosiologi Antropologi ya Mas Fajar ya. Baik. Latar belakang dulu, kenapa di UNES mendirikan itu, karena ini kebutuhan gitu ya, kebutuhan di lapangan. Kita tahu sejak kurikulum 1975 di SMA itu ada mata kuliah antropologi, meskipun namanya mata kuliah ilmu budaya, mata pelajaran ilmu budaya gitu ya. Sejak 1975 itu terus berlanjut. Tetapi sayang di IKIP, di lembaga LPTK tidak ada jurusan seperti itu, gitu ya, tidak ada. Terus berlanjut terus itu sampai kurikulum berikutnya 1984, 1994, 2004 itu tidak ada itu. Nah, sementara itu yang mengajar mata pelajaran itu antropologi dulu ya, yang mengajar itu ya guru-guru yang satu yang ketika kuliah mendapatkan mata kuliah itu, yang ngajar itu. Nah, siapa mereka itu? Ya jurusan geografi, jurusan sejarah, nanti ada PLS. Nah gitu. Kalau nanti nggak cukup, nanti ya mengambil guru-guru yang lain. Ada yang dari PKK, dari olahraga, dari biologi. Ya, yang kedua itu bagi mereka yang kekurangan jam. Gitu. Jadi tadi saya ulang lagi, satu mereka yang pernah mendapatkan mata kuliah antropologi, atau yang kedua mereka yang kekurangan jam. Nah, itu mau nggak mau kan ditekan kepala sekolah itu harus mau dia, karena prinsipnya kan guru kan asal persiapan ya bisa mengajar kan gitu. Nah, di latar belakang seperti itu, kemudian UNES ini merintis, ini LPTK pertama kali di Indonesia Pak Fajar. Mas Fajar. Ini LPTK pertama kali yang membuka jurusan. Ya, jurusan Sosiologi Antropologi. Nah, di
Di FIS itu ada tokoh yang harus menjadi panutan bagi kita semua ya, meskipun sekarang sudah almarhum, yaitu Profesor Mulyono Joyomartono. Ini sudah almarhum. Beliau ini S1-nya IKIP sejarah, tapi S2-nya itu antropologi. Beliau ini yang memprakarsai dan merekrut teman-teman yang lebih muda waktu itu. Nah, yang paling dekat ya dari jurusan geografi dan dari sejarah, gitu ya. Dari sejarah itu ada Bu Rini, Pak Mustafa, selain Prof Mul. Kemudian dari sejarah itu Pak Adang dan saya. Dan 5 orang inilah cikal bakalnya, gitu. Kalau saya mengatakan apa ya kepada Mas Don, ini tim intinya tuh itu 5 orang ini, gitu. Ya, saya yang terakhir ini, saya terakhir. Jadi mereka sudah ada pembicaraan. Saya mereknya paling terakhir itu, karena memang yang lainnya itu kan sibuk-sibuk. Lah saya kan pengangguran, saya diajak bergabung. Gitu. Ya, itu tahun 2006, tahun 2006. Tahun 2000. Nah, itu segera menyusun kurikulum. Segera menyusun itu, meskipun kami kalang kabut juga gitu kan ya, kalang kabut juga, karena kalau kami mau studi banding kemana ini, karena kan belum ada. Baik, belum ada prodi sosiologi antropologi belum ada. Akhirnya kami menyepakati ya kita ambil kurikulum antropologi dari UGM dan dari UI gitu. Waktu itu kalau pendidikan, mata kuliah pendidikan kan include dari UNES. Baik, ya, semuanya sama kan gitu. Betul. Nah, tinggal sekarang yang dipikirkan yang materi keilmuannya ya, dari bidang studinya atau kompetensi profesionalnya. Gitu. Jadi kami mengambil dari UGM yang dari UI. Baik, Pak Toto. Terus tahun 2006 ya pertama kali kami menerima itu mahasiswa yang namanya DMAP. Nah, apakah itu yang namanya DMAP? Singkatannya saya nggak begitu paham, tapi sesungguhnya mereka ini tidak lain adalah guru-guru madrasah aliyah di bawah Kementerian Agama. Nah, yang dikenal waktu itu singkatnya itu mereka itu sesungguhnya sudah S1 itu, tapi lulusan dari IAIN. Nah, karena dia di madrasah aliyah itu mengajar antropologi, oleh pemerintah diberi beasiswa untuk menempuh pendidikan S1 kedua. Masa studinya itu 4 semester, gitu. 2 tahun berarti Pak Toto? 2 tahun, terus yang ditempuh itu hanya mata kuliah bidang studi saja, pendidikannya tidak, skripsi ditempuh, KKL ditempuh, KKN-nya tidak. Itu pertama kali. Ada berapa kelas waktu itu Pak? Satu kelas saja, jumlahnya kelas, juga ya? sekitar 30-an itu. Gitu ya, alhamdulillah kami bisa menyelesaikan. Kemudian angkatan pertama jurus prodi ya, waktu itu masih prodi ya, prodi sosiologi antropologi itu ya 2001 ya. Jadi pertama kali yang direkrut menjadi mahasiswa pendidikan sosiologi antropologi adalah dari program DMAP itu ya. Baru kemudian membuka prodi sosiologi dan antropologi. Waktu itu DMAP ini masuk di prodi mana Pak Toto? Atau di bawah fakultas? Di bawah prodi sosiologi antropologi. Oh, di bawah prodi sosiologi antropologi. Iya, jadi kami langsung linknya itu ke pusat, tidak melalui fakultas. Gitu. Ya, karena itu langsung pengelolanya pusat. Di UNES itu ada 5 prodi yang menerima DMAP, gitu ya. Lah di FIS itu prodi sosiologi antropologi. Waktu itu sepertinya belum ada nama prodi, belum ada. Oh, belum menggunakan nama prodi sosiologi antropologi. Belum, karena memang belum baru merintis gitu ya, gitu ya. Baik, jadi program DMAP ceritanya begitu Pak Toto ya. Nah, selanjutnya
terkait dengan pendirian Prodi Sosiologi dan Antropologi. Apakah ini juga ada kelanjutannya dari program DMAP dan tahun berapa Prodi ini didirikan? Ya, jadi sesungguhnya kalau DMAP dengan Prodi itu terpisah, Mas Fajar ya. Jadi kami tidak mendirikan itu tidak karena DMAP, bukan. Oh, begitu. Ya karena niatnya itu memenuhi kebutuhan yang di lapangan itu tidak ada guru yang punya kualifikasi kualifikasi antropologi, tidak punya. Itu niatnya itu. Motivasinya itu. Bukan niatnya itu DMAP, bukan. Itu hanya kebetulan saja gitu kan ada program DMAP gitu. Itu ya. Jadi niatnya itu mendirikan itu, kebutuhan itu gitu kan. Jadi ya DMAP diterima, kami pun juga menyusun kurikulum terus, ini perbaiki terus, karena waktu itu kan ya namanya ndak darurat, itu ya kurikulumnya DMAP ya belum begitu sempurna gitu kan. Ya, untuk S1 ini diperbaiki terus gitu oleh tim inti ya, saya ulang lagi, ada Prof Mul, ada Pak Adang, ada Bu Rini, ada Pak Mustafa, dan ada saya tadi. Nah, 5 orang ini berjibaku terus. Niatnya seperti itu, bukannya DMAP, bukan. Kita mendirikan itu, dan itu akhirnya terwujud 2001 menerima mahasiswa. Dan alhamdulillah ini angkatan pertama itu yang daftar itu lebih dari 100. Wah, banyak sekali. Iya, gitu kan, kejutan betul ini. Dan yang diterima hanya 60 saja. Tapi tidak semuanya daftar ulang deh waktu itu. Itu enggak semuanya gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu sepertinya 50 berapa gitu. 56 sepertinya itu. 56 dari ya, 100 yang mendaftar. Ya, 100, terus kami menerima 60. 100 lebih yang daftar gitu kan. Nah, terus yang diterima itu 60, kami menerima 60, tapi tidak semuanya daftar ulang. Nah, gitu, itu 2001 itu. 2001 ya. Dengan 5 tim ini ya, inti ya. Iya. Lantas bagaimana dengan dosen-dosen yang nanti akan mengajar, Pak Toto? Ya, problemnya itu karena memang di awal itu kan niatnya yang mendirikan 2 jurusan gitu ya, sejarah dan geografi. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang dari sejarah geografi yang punya kompetensi seperti sosiologi antropologi ya mencoba direkrut. Tapi sifatnya tidak memaksa. Nah, demikianlah akhirnya dari sejarah itu ada Bu Edi, ada Pak Narjan, kemudian dari geografi ada Pak Amin, Dr. Muhammad Amin, ada Prof. Sudarno juga, ada Pak Juwadi yang terakhir. Pak Adang Samsudin ya, sudah tim inti tadi ya, tadi saya termasuk tim inti tadi. Terus menurut juga dari PKN, Pak Ate Sugeng, terus Bu Rati, terus melebar sampai COVID juga ini, Pak Agus Salim gitu ya, Pak Jajuli dari FBS. Nah, itu menjadi timnya dosen pengampu mata kuliah Prodi Sosiologi Antropologi. Di awal-awal seperti itu. Baik. Gitu. Itu di masa Prodi awal-awal begitu, Prodi awal-awal ya. Kemudian gitu. ada ini barangkali proses akreditasi yang dilaksanakan pada masa awal itu, Pak Toto? Di awal-awal 2001, 2002, 2003 gitu, 2004 itu baru resmi menjadi jurusan. Sebelumnya itu prodi. Prodi yang pertama kali itu tidak lain adalah ibu kita, Ibu daerah Rini Iswari MSI, itu Kaprodi. Kalau saya membantu waktu itu. Ya, Kaprodi pertama kali di bawah jurusan sejarah. Sampai 2004 resmi menjadi jurusan.
ketua jurusannya Bu Rini, terus sekjurnya saya, kalebnya Pak Adang. Adang Samsudin. Gitu. Ya, nah sebelum menjadi jurusan kami ini ada surat dari pusat, dari kementerian supaya melaksanakan akreditasi. Kami bingung karena belum meluluskan, fasilitasnya belum tersedia, gedungnya juga belum ada, masih dompleng di sejarah. Ya tetap saja kami lakukan itu, meskipun banyak istilahnya format atau formulir belangko yang kosong tidak bisa terisi karena memang belum meluluskan mahasiswa waktu itu. Itu ceritanya gitu. Begitu keluar ya akreditasinya ya dapat nilai C gitu. Ceritanya begitu. Akreditasi pertama kali di Pak ya. Akreditasi pertama kali dapat C. Gitu. Ceritanya begitu. Ya itu sampai 2004 ya Mas Fajar ya, sampai titik itu gitu. Baik, jadi di 2004 sudah dapat akreditasi tapi masih C begitu Pak Toto ya, dengan komponen. Saya masih ngalami juga itu akreditasi berikutnya mendapatkan nilai B. Oh begitu. Iya, saya masih mengikuti akreditasi. Tapi gara-gara mendapatkan C itu, ini berkah bagi jurusan ya. Apa yang didapat dari jurusan ini? Karena begitu mendapatkan C, prodi baru di jurusan ini mendapatkan hibah yang nilainya waktu itu luar biasa gitu ya, nominalnya saya lupa. Ya dengan hibah itu jurusan bisa membuat ruang micro teaching, bisa beli komputer, beli handycam, beli macam-macam itu. Nah sudah mulai kelihatan baik lah gitu ya, sudah agak layak. Tapi diingat gitu, ini menjadi kebanggaan kita mungkin sampai sekarang gitu ya. Jadi UNAS ini pertama kali di Indonesia itu jurusan sosiologi antropologi pertama kali itu. Nah karena pertama kali ini menjadi studi banding Mas Fajar. Jadi rujukan Pak Toto. Betul. Yang paling kelihatan itu ya UNS gitu ya. Kemudian UNJ itu sering studi banding gitu. Ya karena ini pertama kali. Kemudian UNJ Jakarta itu kepengen pinjam kurikulumnya dan datang ke sini tanya-tanya dan seterusnya itu ceritanya gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi ternyata ya, luar biasa. Jurusan ini adalah jurusan yang pertama kali didirikan ya. Ya, pertama kali di Indonesia ini, pertama kali Indonesia. luar biasa gitu. Baik, Pak Toto. Nah, berarti gini. Terus akibatnya apa? Lulusannya karena pertama kali Indonesia, wah lulusannya di awal-awal itu banyak yang diterima menjadi CPNS karena belum banyak saingannya gitu. Misalkan belajar sedikit saja bisa itu, keterlaluan kalau nggak bisa diterima itu. Ya karena kan kebutuhan banyak gitu, tapi yang mendaftar tidak terlalu banyak. Akhirnya apa? Animo berikutnya ini Mas Fajar. Ya tahun 2002 itu banyak itu. Berapa kelas waktu itu yang diterima? Hanya 2 saja kami menerima gitu ya. Nah, sejak 2002 itu kami di prodi itu selalu ranking pertama jumlah pendaftarnya. Orang masyarakat mengerti ini peluangnya bagus ini. Jadi selalu sampai tahun beberapa tahun itu. Jurusan yang lain kalah itu Mas Fajar. Animo pendaftarnya itu. Ya karena kami menerimanya kan karena dosennya ini yang masalahnya dosennya gitu. Bagaimana dengan ya gitu dosennya? Kan dosennya kan seperti tadi kan, dosennya kan pinjam sana pinjam sini gitu kan, yang namanya juga pinjam gitu kan, dia bukan pekerjaan pokok gitu ya. Jadi mereka itu sunah lah gitu ya, tidak kewajiban utama lah. Gitu ya, tidak nanti ya mau saja sudah bagus itu.
Kalau tidak mau ya akhirnya tim intinya yang harus mengajar gitu. Ada 5 tadi tim intinya yang harus mengajar. Seperti kami dulu zamannya Mas Fajar jadi mahasiswa ya setiap hari ketemu itu. Setiap hari ketemu betul gitu. Ya Pak Totok lagi, Pak Totok lagi, Pak Totok lagi. Gitu sama gitu. Baik. Papan ini kan gitu ya. Terus ya periode berikutnya muncul gitu ya. Ada rekrutmen dosen baru Pak Toto ya. Diprioritaskan karena animonya banyak. Kemudian prodi baru. Ini pertama kali itu ya angkatannya Pak Bayu itu. Gitu ya, ada Pak Bayu, ada Pak Trisno, ada Bu Lilis dan satu lagi ada Bu Arsi. 4 ini. Gitu ya, tapi kami tetap belum banyak, dosennya itu harus 20-an itu masih kurang Pak Toto masih kurang itu, jadi kami masih merekrut dari luar-luar itu. Lah ini Pak Fajar biar kalau Pak Juwadi itu kan termasuk mengajar itu biar nanti kalau melihat podcast ini biar menjadi kenang-kenangan juga kan gitu kan. Kami waktu itu kan gini ya, sudah berpikir nggak bisa deh kalau hanya semuanya itu gratisan itu ya, kalau yang terutama bagi dosen-dosen dari luar itu. Jadi berapapun ya adalah yang namanya uang transport dan seterusnya itu. Jadi waktu itu kebetulan kan ada dana itu yang namanya PNBP gitu ya, PNBP itu sepertinya dulu di awal-awal kan dana kelas A dan B ya Mas Fajar ya. Dan B itu yang sepertinya bayarnya agak beda gitu ya. Dulu ada namanya yang kelas extension. Ya betul ya. Itu kelas B itu Pak Toto. Kelas A itu kelas reguler. Betul. Kelas B-nya yang bayarnya agak lebih lah, kelebihannya itu termasuk kategori dana PNBP, dan itu masuk ke kami dikelola untuk memberikan honor kepada dosen-dosen dari luar. Gitu ya. Masih sangat tergantung dengan dosen luar waktu itu. Ya, jadi mulai DMAP 2001 selama mereka itu di Sosan, itu kami beri honor lah, meskipun hanya sekedar uang transport. Ceritanya begitu. Biar ada motivasi. Kan dia kan ngajar di Sosan banyak Mas Fajar. Ya kan, sudah ngajar ditambah lagi di situ. Kan berat juga kan. Betul. Gitu. Ceritanya begitu. Ya, terus setelah 4 tadi ya ada lumayan itu Pak Bayu awal-awal itu ada hibah tadi. Nah, menjadi tenaga baru untuk membantu gitu. Menguati jurusan Pak Toto. Membantu untuk menerima hibah tadi. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Gitu. Itu ya. Nama hibahnya apa dulu Pak Toto ya? Saya lupa itu. Sepertinya pernah mengundang dari UGM begitu Iya, Pak. itu karena selain beli alat-alat juga studi banding, ada seminar, mengundang pakar, bahkan ada ini ikut ke namanya apa itu? Studi banding? Bukan ikut beberapa bulan gitu. Sit in Pak Toto. Bukan. Apa ya, saya lupa itu. Kadang lupa, kadang ingat dengan jalan ya. Iya baik Pak Toto. Itu berarti dulu kayaknya itu. Di mana di UI sepertinya itu. Iya, berapa bulan di sana. Baik. Iya, itu karena program tadi. Oh begitu. Ya. Jadi ada dosen yang dikirim ke UI melalui program itu ya. Gitu. Baik, jadi selama Pak Toto di fungsionaris jurusan ini berapa periode ini Bapak? Ya gitu ya. Saya mulai dari awal ya Mas ya. Jadi 2000 tahun 2000 menerima DMAP, 2001 itu S1 pertama kali Bu Nurul itu, 2004 SK jurusan. Nah, sejak SK jurusan ini resmi saya menjadi sekretaris jurusan sampai 2007. Oh, sampai 2000. Jadi 3 tahun saja gitu ya. Setelah itu dilanjut kepemimpinan berikutnya Pak Mustafa dengan Bu Eli. Beliau-beliau ini 2 periode. 2 periode. Setelahnya kemudian Pak Kuncoro Bayu. Iya, dan seterusnya sampai sekarang. Sampai dengan sekarang Bu Atika. Berarti saya mulai 2000 sampai 2004
itu ya termasuk tim intinya tadi gitu, all out Mas Fajar. Tapi ada kelebihan, ada dana PNBP tadi. Jadi ya bisa untuk dana operasional dan juga untuk honor saya lah gitu. Ya, karena resminya nggak ada honor dari fakultas, nggak ada honor. Karena nggak ada itu sekretaris prodi, nggak ada. Yang ada ya sekretaris jurusan. Gitu. Sampai sekarang kan nggak ada, atau sekretaris prodi kan nggak ada. Tidak ada Pak Toto. Nggak ada. Ya. Baik. Gitu. Baik, jadi setelah Pak Toto di fungsionaris sebagai sekretaris jurusan, setelah itu apa aktivitas Pak Toto setelah tidak menjabat sebagai gitu salah satu fungsionaris? Saya anggap itu sudah selesai perjuangan saya gitu ya. Saya sudah menjadi tenaga pengajar biasa itu. Tapi saya ini gini Mas Fajar gitu ya. Saya kan basicnya pendidikan ini. Sejak saya lulus 83, 84 saya udah ngajar gitu, 84 ngajar itu, dan selama saya menjadi dosen itu saya masih ngajar terus Mas Fajar, karena saya basicnya pendidikan ini. Saya manfaatkan betul, saya manfaatkan betul ini. Saya manfaatkan betul. Saya tidak menjabat macam jadi dosen, nggak menjabat macam-macam. Saya dosen muda gitu ya, saya ngajar SPG, ngajar SMP gitu Mas Fajar. Masih bisa Pak Toto ya? Masih bisa di sela-sela itu, karena saya tidak punya peluang yang lain untuk nambah penghasilan, nggak punya saya itu. Ya saya memanfaatkan keterampilan itu. Terus begitu semakin kesini saya semakin pengalaman itu. Saya semakin pengalaman gitu. Saya ikut ini Mas Fajar, menjadi tenaga pengajar UT. Wah, ini satu-satunya ya, saya luar biasa itu. Luar biasa artinya saya kok UT itu sampai kemana-mana, sampai ke Pati, sampai ke Purwokerto, sampai ke Tegal itu. Gitu ya. Terus setelah itu saya ikut mengajar di PGSD, dan PGSD itu menyebar seluruh Jawa Tengah. Gitu. Saya daftar itu, besoknya saya tuh ngajar. Jadi begitu saya keluar dari jurusan, dari sekretaris jurusan, saya tidak kehabisan pekerjaan Mas Fajar. Salah gitu. Satunya termasuk PPG Pak Toto ya. Mengajar, belum lagi PPG itu. Ya, jadi sepertinya saya tuh sampai menjelang pensiun itu. Saya tuh memang spesialisnya tuh mencari rezekinya dari mengajar saya itu. Terus terang saya akui gitu. Ingat gitu Mas Fajar ya, saya itu harus berjuang sendirian menghidupi keluarga itu selama 18 tahun. Itu Bu Toto, ibu itu baru menjadi PNS itu, CPNS itu tahun 2008 itu. Kalau saya nikahnya tahun 90, berarti saya 18 tahun saya harus berjuang. Nah, tapi kayak saya tuh memanfaatkan keterampilan saya. Ya, keterampilan saya tuh karena sejak lulus saya tuh mengajar terus mengajar. Gitu. Ya, tidak habis-habisnya itu, Itu saya sampai ke Pati, sampai ke Blora, Kabupaten Semarang, sampai Demak. Gitu. Sampai Jeparanya tuh nggak tanggung-tanggung keling. Saya pernah mengajar di IKI veteran juga sampai ke Keling sana. Gitu. Jadi sepertinya itu meskipun saya jarang menjabat, alhamdulillah saya prinsipnya itu rezeki itu tidak dari satu arah itu, dari 4 penjuru arah. Gitu, dan rezeki itu ya saya peroleh dengan susah payah. Gitu. Baik, mungkin Pak Toto bisa menceritakan kaitannya dengan pengalaman menjadi Kaprodi ini ya untuk program PPG waktu itu. Iya. Di tahun berapa itu Pak Toto? Oke, itu saya sekjur gitu ya, sekjur diberi tugas menjadi koordinator. Namanya bukan PPG tapi PLPG. Oh, PLPG dulu ya, Pak Toto. PLPG ya. Tahun 2006-2007. Pertama itu Mas Fajar, itu portofolio. Okay. Wah, dari itu saja rezeki melimpah Mas Fajar dari saya itu.
Jadi kalau ya maaf ini kalau honor dari prodi ya semuanya saya syukurilah. Tapi di luar itu sesungguhnya saya itu rezeki melimpah Mas Fajar. Jadi ada skema jadi, portofolio dari ada portofolio, sertifikasi guru ini Pak Toto ya. Portofolio gitu kalau tidak lulus, nah itu nanti baru mengikuti PLPG. Itu 10 hari lamanya itu. Nah, bertempat di mana itu Pak Toto? Di kampus ini atau di? Iya di kampus ini gitu ya. Dan saya waktu itu di awal-awal karena basic saya itu mengajar betul mengajar itu. Begitu saya keluar dari prodi, saya membantu di PGSD, membantu di IPS, luar biasa. Ini saya tuh kadang heran juga gitu, ya, heran juga. Nominalnya per tahun itu, aduh, nggak bisa dibayangkan jumlahnya. Gitu. Kalau soal rezeki, soal rezeki, alhamdulillah, ya saya selalu dijamin oleh Yang Maha Kuasa sampai sekarang ini. Makanya itu begitu 65 saya hitung-hitung, saya sejak lulus 83, 84, saya tinggal 1 bulan saja itu. Saya mencari uang itu 40 tahun mencari uang. Jadi sudah 40 tahun. Iya, ini sudah anti klimaks. Saya sepertinya sudah cukup deh. Gitu ya, perjuangan saya untuk menafkahi keluarga, menjawab saya sebagai kepala keluarga itu sepertinya sudah cukup deh gitu. Ada malang melintang. Kalau mengajar di Tegal, berangkat Sabtu, nanti selesai pindah ke Purwokerto, naik lewat Bumi Ayu, saya jalani semua. Sabtu Minggu saya hampir tidak di rumah. Jadi sesungguhnya saya tuh tadi saya tuh di prodi baru tadi. Ya seperti itulah. Jadi saya begitu keluar, ya nggak masalah. Saya di luar itu banyak rezeki. Itu sampai menjelang pensiun gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang terakhir PPG gitu Wajar ya. Ya PPG adalah nama PPG itu 2006 2007. Ya. Dengan skema PLPG Pak Toto ya. Terus karena saya waktu itu harus menyelesaikan S3, akhirnya berganti 2017 sepertinya itu. Itu ya sudah 10 tahun gitu ya jadinya. Itu lah disitulah kami ketemu dengan guru-guru yang mengajar sosiologi antropologi. Saya tahu mereka itu tidak berbasic sosiologi antropologi. Ada yang dari sejarah, geografi, dari PKK, nah seperti itu. Gitu ya. Bahkan waktu itu kan yang PLPG-nya itu kan tidak hanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan saja ya, tapi Kemenak juga. Nah, itu yang bergabung lah. Itu lebih parah lagi itu. Yang lulusan SMA mengajar juga di SMA itu. Lulusan SMA. Terus biologi juga. Pak, kalau pas PLPG Pak kami karena koordinator waktu itu. Jadi waktu itu saya ini bisa mempunyai kuasa untuk meluluskan Mas Fajar. Saya itu waktu itu koordinator sama Mas Fendi Perang itu ya juga gitu sampai gitu. Jadi tidak ada ujian nasional macamnya nggak ada. Ya kalau mereka itu Pak kami ingin ya saya luluskan yang dari Kementerian Agama itu. Gitu ya. Bukan kami ini murah enggak, itu karena memang pesannya rektor waktu itu gitu Pak Diono. Kalau bisa dibantu bantulah. Jangan dipersulit. Itu rektor Pak Sudiono waktu itu. Jadi kalau dihitung sudah 40 tahun ini Pak Toto mengabdi ya. Gitu saya. Jadi sudah dan cari nafkahnya sederhana banget ngajar. Ya namanya ngajar kan paham dengan susah payah dengan keringat gitu kan. Harus berangkat ke Pati macam-macam gitu. Hasilnya tidak hanya dinikmati di sini ya, tapi nanti jadi pahala jariah ini Pak Toto. Kalau KKN juga ada. Kakak saya bimbing KKN itu 15 tahun Mas Fajar. Gitu ya, sampai kemana-mana itu. Jadi kalau dihitung sudah banyak sekali mahasiswanya Pak Toto ya dari program. Pertama kali itu DMAP, kemudian Prodi Sosiologi Antropologi jurusan, kemudian PLPG, kemudian PPG sampai dengan sekarang. Baik Pak Toto, ini kira-kira nanti setelah masa purna, ini Pak Toto akan berkegiatan apa ini selanjutnya? Baik, saya sudah ceritakan tadi ya.
kurang lebihnya sudah 40 tahun saya mencari nafkah, dan nafkahnya itu tidak mudah gitu kan. Yang namanya ngajar kan nggak mudah ya, dan ngajarnya harus luar kota gitu. Saya sepertinya merasa sudah cukup gitu perjuangan saya. Anak-anak ya sudah alhamdulillah sudah bisa mencari rezeki sendiri. Ada teori begini Mas Fajar, katanya itu yang namanya rezeki macam-macam itu jumlahnya terbatas itu 100%. Teorinya itu teori antropologi ya, unlimited good gitu. Di jumlahnya itu 100% jumlahnya. Jadi kalau 100% itu dihabiskan orang tua, nanti anaknya nggak kebagian. Hebat ya, itu yang dari orang barat itu. Jadi kalau saya 75% rezekinya masih di saya, anak saya itu tinggal 25% itu. Nah, saya berdoanya udahlah rezekinya saya bagi, saya serahkan kepada anak-anak saya. Di satu, saya sudah cukup Mas Fajar ya, sudah cukup. Dan yang belum saya lakukan ini sepertinya tuh selama ini saya terlalu banyak memikirkan duniawi ini. Gitu ya, tadi berjuang harus menyekolahkan anak macam-macam aja, harus macam-macam itu. Saya sepertinya itu kok dunia yang akhiratnya ini kapan ini. Nah, ini coba saya mulai merintis berpikir soal kehidupan di akhirat. Yo intinya saya ingin meningkatkan kualitas ibadah. Satu, yang kedua ya jangan lupa menjaga kesehatan gitu ya. Tenis Pak Toto. Ya betul. Saya alhamdulillah seminggu bisa 3 kali 4 kali luar biasa. Dan dari situ saya peroleh pun juga tidak gampang. Pokoknya saya kalau dengan anak saya tuh, dengan mahasiswa juga begitu. Yang saya peroleh sekarang ini seperti ini tuh saya tidak secara instan, tapi harus perjuangan dan kalau perlu berdarah-darah itu ya. Nama tenis juga begitu Pak Fajar, saya nggak spontan nih. Saya jalannya itu sejak saya CPNS gitu. Jadi itu sudah seperti kebutuhan itu. Jadi kalau mengganggu jadwal tenis ya nanti dulu kan gitu. Kuliah pun bisa digeser kan gitu kan. Ya wajib. Nah itu jadi selain meningkatkan kualitas ibadah, juga yang kedua tadi olahraga, dan harus ya selalu berdoa dan seterusnya. Baik, terakhir ini Pak Toto, saran dan harapan dari Pak Toto untuk prodi sosiologi dan antropologi ini apa? Jadi setelah saya bercerita yang panjang lebar betapa susahnya pendidikan tadi ya, betapa itu luar biasa itu, dan ibaratnya kekuatan waktu itu saya nggak nyombong ini ada di Bu Rini dan saya waktu itu, karena yang menjaga rumah itu Bu Rini dengan saya. Salah satu jebol habis itu ya, betul-betul ini betul dua orang ini betul-betul itu perjuangannya yang maha berat, terusan gitu ya. Nah makanya itu kami berharap yang generasi tua ini kepada yang generasi muda ya dipelihara, dijaga kualitas gitu ya, kualitas, dan juga nanti tidak kalah pentingnya kerukunan juga. Nah, khususon ini kalau saya membandingkan dengan jurusan yang lain kok banyak profesor ya, banyak dokter ya. Nah, Sosan ini gimana ini? Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang sudah dokter ya silakan saja cepat-cepat meraih profesornya. Yang muda ya, yang belum S3 silakan ambil S3. Gitu, pada yang muda-muda gitu Mas Dad ya. Supaya apa? Supaya kami nanti kalau sudah purna tugas melihat dari jauh, mendengar gitu, wah Sosan ini sekarang sudah top, profesional sudah sekian, semuanya sudah dokter. Saya mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Toto. Ya, doanya Pak Toto. Gitu. Ya, soalnya memang ya semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan zaman dan seterusnya itu. Kalau saya dengan yang muda-muda ya begitu. Sepertinya kalau enggak S3 sulit bersaing sekarang ini. Jadi Mas ya. Baik, terima kasih Pak Toto. Baik, sobat podcast Sosan.
kita sudah mendengar banyak cerita perjalanan akademik Pak Toto di awal merintis jurusan sampai dengan hari ini. Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil manfaatnya dari apa yang sudah dikontribusikan oleh Pak Toto dan rekan-rekan dosen jurusan sosiologi dan antropologi. Baik Pak Toto, ini tidak terasa ternyata waktu kita sudah sampai di penghujung. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Toto beserta kru yang bertugas hari ini. Terima kasih. Ini adalah momen spesial yang akan menjadi kenangan bersama untuk jurusan sosiologi dan antropologi. Saya Fajar, host podcast hari ini, undur diri. Terima kasih.